Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah PWM Bali, Bapak Ketua PWM Pak Aminullah, Pak Ketua Majelis Tarjih Ustadz Masruhan, dan semua jamaah Zumiyah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersilaturahim meskipun melalui Zoom ya, secara virtual ya. Tetapi insya Allah tidak mengurangi nilai silaturahim dan silatul fikri kita ya. Pada pagi hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Masruhan tadi, kita akan membaca atau mengkaji salah satu keputusan Munas Tarjih. Tapi yang saya share atau yang saya sampaikan ini, materi yang tampil ini belum merupakan materi keputusan, tapi bahan yang menjadi keputusan, tapi isinya tidak jauh beda. Isinya tidak jauh beda. Sudah tampil ya? Jadi salah satu putusan tarjih pada Munas Tarjih ke-31 di bulan November-Desember 2020 kemarin, yang menjadi tuan rumahnya adalah Universitas Muhammadiyah Gresik dan PWM Jawa Timur. Itu salah satunya adalah meneliti kembali tentang kriteria waktu subuh, yang sebenarnya pengkajian ini sudah cukup lama ya dilakukan oleh bapak-bapak Majelis Tarjih, terutama dari tim UHAMK ya, yang dipelopori oleh Profesor Dr. Tono Saksono, seorang ahli astronomi, ahli falak kita juga ya. Nah, kemudian dikaji juga oleh teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sana ada laboratorium falakiyah juga, bahkan ada teropong bintangnya, teropong planetariumnya. Kemudian juga dari teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi 3 pusat studi falakiyah ini melakukan kajian. Kajian awal pernah dilakukan pada tahun 2010 pada waktu Munas Tarjih ke berapa itu ya? Mungkin kalau enggak ke 29 atau ke 28 ya. Di Malang, sebelum Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta. Tapi pada waktu Munas Tarjih tahun 2010 itu menurut bapak-bapak Majelis Tarjih, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah, pada waktu itu diadakan kajian di komisi tentang kalau nggak salah komisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu dirasa belum memenuhi ya, artinya data-data tentang bagaimana mengubah kriteria waktu subuh itu belum memenuhi belum memenuhi syarat lah kira-kira ya, artinya kajiannya belum mendalam ya. Nah, maka kemudian dilakukan kajian terus menerus ya, terutama paling semangat itu Profesor Tono Saksono ini ya. Nah, bahkan kalau beliau kriterianya tidak hanya mundur 8 menit itu, beliau bisa sampai 15 sampai 20 menit ya. Jadi kajian beliau seperti itu. Nanti kita lihat itu data-data yang mereka
kemukakan ya. Nah, jadi kajian ini memang kajian yang mungkin mestinya diberikan oleh seorang yang ahli falak ya. Saya sendiri kemudian kebetulan tidak menekuni betul ilmu falak ini, tapi dulu pernah belajar, dan pada waktu belajar di Sobron itu diasuh oleh Ustadz Dr. Nasihun ya, Dr. Nasihun, yang sebenarnya itu untuk yang jurusan syariah. Saya sendiri jurusan usuluddin, tapi saya minta izin untuk ikut, dan Pak Nasihun membolehkan. Kalau kamu ikut ilmu falak harus ikut penuh dan ikut ujian. Dan alhamdulillah saya ikut ujian, dan ujian saya termasuk terbaik gitu ya. Artinya meskipun saya jurusannya usuluddin, misalnya nggak ada kewajiban ikut itu, tapi saya mengikuti dengan teman-teman syariah yang rata-rata syariahnya kan masih di bawah, semua di bawah saya ya, karena mulai ada syariah itu angkatan tahun 85. Saya sendiri angkatan tahun 84. Jadi waktu itu seperti itu, sehingga bagaimana menghitung awal waktu sholat itu kita belajar. Memang agak rumit, ada rumus-rumus banyak, itu matematik ya. Nah, kalau ini ditekuni sebenarnya nggak sulit, tapi kalau nggak pernah dibaca lagi ya lupa gitu ya. Nah, jadi yang pertama di sini disebutkan bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu menyebut begitu rupa tentang waktu sholat, itu disebut dengan ya relatif lengkap ya, meskipun mungkin ayat-ayat itu tidak menyebut tentang rumus-rumus atau data-data angka ya, tetapi data-data fenomena alam itu disebut oleh Al-Qur'an di beberapa ayat tentang waktu sholat ya. Begitu juga nanti di dalam hadis. Artinya sebenarnya dinul Islam ini di dalam menuntunkan ibadah, menuntunkan muamalah dan sebagainya, itu didukung oleh ilmu pengetahuan yang sangat memadai ya. Jadi Islam ini betul-betul agama ilmiah, bukan agama mitos, bukan agama sekedar kepercayaan apa gitu ya, tapi betul-betul ada data-data ilmiah yang mesti kita pelajari, termasuk memasuki Ramadan, memasuki Idul Fitri, masa haji yang kemarin sudah dimaklumatkan oleh PP Muhammadiyah. Kita akan mulai masuk Ramadan tanggal 13 April kalau tidak salah ya. Kemudian juga seperti misalnya fenomena gerhana ya. Gerhana itu dengan hitungan yang rigid, sehingga Majelis Tarjih itu sudah bisa menghitung fenomena gerhana untuk sekian puluh tahun ke depan ya. Jadi artinya ini memang betul-betul ayat-ayat Al-Qur'an memberikan dorongan, dan juga begitu juga hadis untuk bahwa kita beribadah ada tanda-tanda alamnya, dan fenomena alam itu disebut begitu jelas di dalam Al-Qur'an. Contohnya ini surat Al-Isra ayat 78 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini kan ayat ini menunjukkan tentang data astronomis sebenarnya ya, meskipun sangat global ya. Dirikanlah sholat liduluki syams, ketika matahari tergelincir atau condong ke arah barat, ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu gelapnya malam. Nah, di situ ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya.
Wa Qur'anal fajr, dan laksanakan Quran fajar, sholat subuh. Quran fajar itu sholat subuh. Ada yang menafsirkan disebut Quran fajar karena rakaatnya sedikit, maka bacaan ayat Al-Qur'annya harus lebih banyak dibanding sholat-sholat yang lainnya ya. Ada yang memberikan tafsiran seperti itu, maka disebut Quran al-Fajr. Jadi kalau sholat subuh ya jangan baca wal asri dan kul huwallahu ahad gitu ya, tapi harus ya paling enggak kalau di juz amma ya ada wal fajr ya, kan sesuai dengan waktunya subuh wal fajr. Nanti rakaat kedua misalnya al balad gitu ya, atau yang lainnya yang ya relatif lebih panjang lah dibanding kalau kita maghrib atau isya atau yang lainnya. Itu Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Jadi di sini tertera tentang fenomena alam, yaitu matahari tergelincir, kemudian di dalamnya nanti ada bayang-bayang suatu benda sama panjang bendanya, itu nanti penjelasan dalam hadis ya. Kemudian matahari terbenam, hilangnya mega merah, dan fajar yang menyingsing. Itu kan tafsirannya seperti itu dari ayat itu. Dan tafsiran itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nanti akan kita lihat bagaimana data-data di dalam hadis Nabi tentang kriteria waktu subuh. Nah ini ya, waktu subuh dalam Al-Quran dan hadis. Dimulai dalil-dalil yang sifatnya umum ini ya. Nah, surat An-Nisa 103 ini masih bersifat umum, bahwa sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu kan wa idza fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Ini dalil yang sangat umum bahwa semua waktu sholat sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ini ayat yang tadi Al-Isra ayat 78 sudah mulai menyebut waktu dan fenomena alam yang disebutkan. Nah, kemudian ini khusus di waktu subuh ini ya, was subhi idza tanaffas. Itu dalam surat idza syamsu kuwirat atau at-takwir ya. Was subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Jadi masuk waktu subuh apabila fajar menyingsing, yang kemudian disebut dengan fajar sodik. Fajar sodik. Jadi fajar sodik itu fajar yang betul-betul fajar, yang nanti di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah 187 sekaligus itu batas ketika orang berpuasa. Ketika orang masih bisa makan sahur, maka fajar menyising, wasubhi idza tanafas, di dalam Al-Baqarah 187 disimbolkan dengan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, khaitul abyad itu adalah fajar sodik, khaitul aswad itu fajar kadzib. Jadi memang sebelum masuk fajar sodik itu memang sempat ada semburat ya, sinar bentar, nanti gelap lagi, kemudian nanti baru muncul fajar menyingsing, dan itulah betul-betul tepatnya waktu subuh. Ini kalau orang ahli falak, ahli astronomi bisa itu menggambarkan fajar sodik seperti apa ya. Kalau saya tidak begitu ya, nggak bisa menjelaskan seperti apa fenomenanya ya. Kalau di UMS itu ada seorang dosen kita namanya Pak Ruswa Darsono, beliau lulusan
astronomi UGM Yogyakarta, beliau bisa menjelaskan itu secara ilmiah gitu ya. Mungkin juga Pak Agus Purwanto yang dari ITS, beliau juga anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, terutama bidang falak ya. Nanti itu saya kira rekomendasi juga itu Pak Agus Purwanto, dosen ITS yang menjadi anggota Majelis Tarjih. Itu teman kecil di Jember dulu ya. Jadi waktu subuh yaitu masuknya fajar menyingsing atau fajar sodik tadi ya. Setelah adanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu mungkin sedo fajar ya, fajar semu ya. Atau fajar awal ya. Fajar awal itu kurang lebih kira-kira ya 10 menit sebelum waktu subuh ya. Nah, kemudian sekarang ini kan kalau di masjid-masjid atau di jadwal itu ditandai dengan masuknya waktu imsak ya. Tapi imsak dalam arti hanya tanda lampu kuning menuju lampu merah, tidak boleh makan ya. Kalau imsak itu kan sebenarnya imsak yang diumumkan itu sebelum imsak yang sesungguhnya ya. Kalau imsak yang sesungguhnya mestinya ya betul-betul berhenti, nggak boleh makan. Nah, imsak yang sesungguhnya adalah pada waktu tepat masuk subuh dan masuk azan subuh, yang itu kemudian disebut al-fajar as-sani atau fajar sodik ya. Nah, ini yang dikemukakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat hadis-hadis ya. Ini hadis yang sangat panjang. Ini menggambarkan bagaimana batas-batas waktu sholat. Nah, kalau zuhur itu apa ya? Di sini kan disebutkan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk mengajarkan mawaqit as-sholah. Jadi waktu sholat itu diajarkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi disebutkan ini ata an-nabiyya, anna Jibril ata an-nabiyya yu'allimuhu mawaqitas sholah. Fataqaddama Jibril wa rasuluhu wa sallama khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah fa shalla az-zuhra. Jadi malaikat Jibril mengajarkan waktu sholat, kemudian mempraktekkan sholat. Malaikat Jibril sholat bersama Nabi dan bersama sahabat. Tentu Nabi menjadi imamnya ya. Karena sahabat tidak melihat Jibril ya, yang melihat Jibril Nabi. Maka beliau bersama sahabat dan malaikat Jibril melaksanakan sholat duhur ketika matahari tergelincir. Kemudian beliau mendatangi lagi ketika bayang-bayang sepanjang bendanya. Kemudian beliau melaksanakan sholat asar, ya waktunya itu ya, bayang-bayang sepanjang badan. Kemudian juga mendatangi lagi kepada Nabi ketika matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam, maka sholatlah beliau bersama Jibril tentunya dan bersama sahabat, yaitu sholat maghrib. Terus begitu ya, jadi itu diajarkan kepada Nabi dengan melihat fenomena terbenamnya matahari nanti waktu Isya, ketika hilangnya syafaq ahmar ya, menghilangnya mega-mega kemerahan itu, kemudian sholatlah sholat Isya. Nah, kemudian beliau datang lagi pada waktu sholat fajar ya, yaitu ketika fajar menyingsing, sholat subuh ya. Terus di hari kedua gitu lagi. Artinya ini diulang-ulang, Nabi diajar langsung oleh malaikat Jibril untuk mengetahui waktu-waktu sholat yang ditandai dengan fenomena benda-benda langit ya, terutama matahari ya, kemudian juga
ufuk di timur, di barat dan sebagainya itu ya. Nah, kalau waktu-waktu sholat itu terkait dengan matahari ya. Maka nanti juga kriteria waktu subuh majelis berpendapat sama dengan kriteria waktu isya. Waktu isya itu juga matahari setelah terbenam sampai sekitar 18 derajat atau minus 18 derajat di bawah ufuk. Begitu juga waktu subuhnya minus 18 derajat di bawah ufuk timur. Kalau isya ufuk barat, kalau subuh ufuk timur. Jadi waktu subuh sama waktu isya itu posisi matahari hampir sama ya, hanya bedanya di barat dan di timur, waktu sore dan waktu pagi. Kalau isya mataharinya terus tenggelam ke bawah terus, tapi kalau subuh sebaliknya, matahari setelah 18 derajat naik lagi 17, 16 sampai kemudian 0 derajat sampai naik terbit matahari atau tulu isyams atau isyraq ya. Sehingga ada sholat sunnah isyraq sebagai awal waktu duha. Ini juga berkaitan dengan waktu-waktu sholat ya, hadisnya cukup panjang, saya nggak usah baca, nanti bisa dibaca oleh bapak-bapak ya. Jadi ini bagaimana, bahkan ini dijelaskan bahwa Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inilah waktu para nabi sebelummu di dalam melaksanakan sholat. Artinya di sini para nabi juga melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga hadis yang berkaitan dengan waktu, terutama ini adalah maghrib dan subuh juga di sini ya. Jadi artinya ini dari ayat yang tadi di dalam Al-Isra yang sangat global dirinci oleh hadis Nabi. Jadi waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduril asra wa waqtul asra ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lail. Ini artinya kalau ini adalah kriteria waktu akhir salat ya. Jadi zuhur akhirnya adalah ketika bayang-bayang sepanjang badan tapi belum sampai masuk waktu asar ya. Jadi pas itu adalah pas akhirnya waktu zuhur ya. Begitu bayang-bayang sepanjang badan, beberapa detik berikutnya udah masuk waktu asar ya. Begitu juga asar, malam tasfarra asy-syamsu, yaitu ketika matahari menjelang terbenam ya. Begitu terbenam maka sudah habis waktu asar dan masuk waktu maghrib. Waktu maghrib juga begitu hilang safak merah maka maghrib hilang, habis, masuklah waktu isya, dan akhir isya nisful lail sampai tengah malam. Nah, tengah malam ini jam berapa? Nah, bukan jam 12 malam ya, tengah malam itu bisa lebih 12 malam, bisa kurang ya, tergantung waktunya. Kemudian waktu subuh juga begitu, akhirnya adalah tulu'il fajr. Jadi akhir waktu subuh adalah sampai terbitnya matahari. Malam tatlu asyams. Faidha tal asyams, apabila matahari sudah terbit maka berhenti sholat subuh, karena itu disebutkan di fa innaha tatlu'u baina qarnai asyaitan. Jadi kalau pas terbit itu kan termasuk waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Begitu sama juga pas terbenamnya. Tapi setelah terbenam masuk waktu maghrib. Pas terbit itu juga dilarang, tapi begitu naik sedikit sudah masuk isyraq, kemudian berikutnya masuk waktu duha.
ini kalau saya baca semua sangat banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat dan juga khusus subuh ya. Ini misalnya yang khusus subuh ini ya, disebutkan dari Humaid an Anas ya. Nabi ditanya tentang waktu sholat subuh. Kemudian fasalla khina tala'al fajru summa shalla al-ghad ba'da ma asfar summa qala aina sa'il an waqti sholati subhi ma baina hadzaini. Jadi Nabi pernah ditanya, kemudian pada waktu itu belum sempat menjawab, kemudian beliau sholat bersama orang yang bertanya tadi. Ketika beliau sholatnya tepat di fajar menyingsing, tapi pada hari berikutnya beliau sholat subuhnya agak mundur dikit ya. Jadi setelah fajar merekah gitu ya. Artinya fajar sudah terbit fajar sudah berlalu, kira-kira begitu. Kemudian Nabi menanyakan siapa yang tanya kemarin, mana orangnya? Maka beliau katakan waktu subuh yang terbaik adalah di antara dua waktu itu. Jadi tidak terlalu awal dan juga tidak terlalu akhir, tengah-tengah, kira-kira begitu ya. Ya artinya kan begitu masuk fajar menyingsing itu masih ada waktu beberapa ya. Ya kalau sekarang tentunya sampai sebelum tatlu al-asyams ya, sampai sebelum terbitnya matahari. Kalau kita mengikuti teman-teman mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi subuh itu mengambil waktu akhir. Saya pernah sholat di masjidnya teman-teman Pakistan India yang di Singapura itu, di Bencoolen Street. Nah, setelah azan saya, karena yang dekat masjidnya ke situ, saya datang ke situ ya. Saya kira yang azan masjid itu adalah masjid yang lain, ternyata di situ belum azan ya. Jadi setelah masuk situ ya mau keluar kan nggak enak ya, sudah di situ saja. Ternyata kita masih menunggu kurang lebih 3/4 jam. Jadi kalau subuhnya yang lain itu jam 4.20 ya, di masjid yang bermadzhab Hanafi itu sholat subuh sudah jam 6:04 gitu ya, tapi belum terbit matahari. Itu kriteria, maka mereka mengambil waktu kalau nggak salah minus 12 atau 13 derajat ya. Minus 12 atau 13 derajat di bawah ufuk. Kalau Majelis Tarjih kemarin kan memutuskan 18 derajat sebelum tadi agak putus ya jaringannya, sempat putus. Jaringannya memang agak ini. Wah ini nggak bisa nge-share lagi ini karena jaringan putus tadi. Hostnya pindah lagi ke Pak Eridani. Nggak apa-apa, nggak usah karena materinya kan sudah ada ya di bapak-bapak ya. Jadi itu hadis-hadis yang berkaitan dengan fenomena waktu subuh yang dicontohkan oleh Nabi dan juga Nabi diajarkan langsung oleh Jibril. Nah, kemudian bagaimana pendapat para ahli, para ulama yang sekaligus menjadi ahli falak ya. Jadi pada tahun 909 Masehi ada tokoh namanya Jabir al-Battani. Jabir al-Battani. Beliau berpandangan bahwa waktu fajar yang tepat menurut beliau adalah 18 derajat di bawah ufuk. Ini yang kemudian diikuti juga oleh Muhammadiyah ya. Dan
Yang lain juga ada Al-Qushar Al-Jili. Itu juga 18 derajat. Kemudian ada Abdurrahman As-Sufi. Jadi banyak ini yang berpegang kepada 18 derajat, baik itu untuk isya maupun untuk fajar. Kemudian Al-Biruni itu lebih siang lagi, yaitu 17 derajat. Berarti kalau pakai Al-Biruni mundurnya 12 menit, bukan hanya 8 menit. Kemudian kalau Al-Zarqali, ya, Az-Zarqali itu 18 derajat. Ya, artinya kalau kita lihat tokoh-tokoh, ya At-Tusi juga 18 derajat. Mungkin ini yang kemudian Muhammadiyah, Majelis Tarjih memutuskan 18 derajat karena banyak para ulama ahli falak, baik masa klasik, pertengahan sampai masa kontemporer, kemudian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 laboratorium falak, yaitu Universitas Profesor Hamka Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Ahmad Dahlan. Dari situ maka kemudian Majelis Tarjih mengambil keputusan. Kalau di dalam teks ini belum disebut putusannya di akhir, ya. Di akhir itu kesimpulannya bahwa untuk menetapkan tentang berapa derajat kriteria waktu subuh, maka tim menyerahkan kepada musyawarah nasional dan juga menyerahkan kepada Majelis Tarjih untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Akhirnya kan kemudian diputuskan yang terbaik itu adalah 18 derajat. Kalau dibuat menit berarti per derajat itu 4 menit. Nah, jadi kalau sebelumnya itu min 20 derajat, kemudian menjadi min 18 derajat, maka itu kan naik menjadi 2 derajat, ya. 2 derajat naik ke atas. Artinya waktu subuhnya mundur 8 menit. Tadi yang pakai kriteria 17 berarti mundurnya 12 menit. Kalau Pak Tono Saksono kalau nggak salah mundurnya sampai 20 menit, ya. Berarti berapa derajat itu, ya? Nah, berarti kan sekitar 4 derajat. Berarti beliau waktu itu pakai kriteria min 16 derajat. Min 16 derajat. Jadi 4 kali 4, 16 menit, ya. 16 menit. Jadi mundurnya 16 menit. Tapi kemudian mengambil jalan tengah dengan melihat pendapat-pendapat para ulama tadi yang mayoritas 18 derajat, maka Majelis Tarjih memutuskan 18 derajat. Nah, meskipun ini sudah diputuskan, ya, kewajiban sampean kan saya juga enggak tapi masalah. Ini belum ditanfidkan. Maksudnya begitu terkumpul tak bayar ngono. Jadi kalau belum ditanfidkan itu apakah sudah boleh dilaksanakan atau belum? Iya kan siji kan pada dasarnya udah bisa. Maksudnya keinginannya itu kan ketresut. Kalau itu kan dibukti terus ingin sudah bisa dilaksanakan, tetapi ya belum bisa serentak. Nanti kalau sudah ditanfidkan, jadi saya sudah komunikasi dengan ahli falak kita, Prof. Susiknan, katanya juga di samping tanfidnya nanti akan dilengkapi juga dengan programnya, program komputer
yang nanti terpadu di jadwal-jadwal jam iqomah itu ya, sehingga kalau sudah diprogramkan ada masuk Android, ada masuk di jam-jam iqomah, nah, maka kita akan bisa menyesuaikan secara otomatis. Nah, ini barangkali seperti itu. Jadi kalau sebelum ditanfidkan, kita mau laksanakan udah boleh, nggak apa-apa. Yang penting dikendalikan saja dan diumumkan kepada jamaah supaya jamaah tahu kenapa ini kok ada perubahan waktu ya. Jadi itu kira-kira. Saya kira demikian Pak Mas Ruhan, pokok-pokok yang dapat saya sampaikan. Materi tertulis sudah saya share di grup chat. Tadi malam juga saya kirim ke Pak Mas Ruhan, saya kirim juga di grup KMM PWM Bali juga. Saya kembalikan kepada Pak Mas Ruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini nampaknya berdasarkan keinginan dari warga kita ini ada yang ingin bertanya nih Ustadz. Ya. Beberapa hal tentang penjelasan Ustadz itu dari segi pemahaman agama kita dan mungkin juga kondisi sosial di masyarakat di Bali khususnya, bagaimana cara kita mensosialisasikan, menerapkan. Saya kira itu menjadi problem tersendiri. Untuk itu mungkin saya buka beberapa pertanyaan. Mungkin kita sepakati dulu berapa menit lagi nih ke depan, 15 menit lagi Ustadz ya. Bisa Ustadz ya? Monggo kita Oke, terima kasih. Sepakati sampai kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu. Ya. Monggo Pak, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, baik dari segi pemahaman maupun mungkin dari problem penerapannya. Mungkin maksimal sampai 7:30 ya di waktu Indonesia Barat. Maksimal. Oke, 7:30. Oke, makasih. Silakan ada Ustadz mau tanya Bapak Ibu. Dibuka pertanyaan. 3 pertanyaan dulu. Silakan. Silakan Ustadz. Bapak Ibu. Ada yang mau tanya Pak Ustadz Bahirman? Monggo Ustadz. Monggo silakan. Tapi yang nanya. Pak Ustadz Sahdan, ini ada Pak Ustadz Sahdan. Monggo Pak Ustadz. Pak Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, mau bertanya Ustadz. Nah, ini itu ada dulu Ustadz dari Jogja ini yang datang ke sini, kemudian dia apa ya istilahnya balik hijrah itu namanya. Udah subuh azan masih makan karena dalilnya hatta yatabayyana lakumul khaitul aswadi minal fajr itu, sampai jelas benda antara yang kelihatan gitulah, benang putih dengan benang hitam, dia tetap masih makan. Terus antrisannya, lu itu kok masih makan? Itu ngambil dalilnya itu katanya. Nah itu gimana itu Ustaz? itu Jamsul Khair ya. Itu sebenarnya cerita lama zaman Nabi itu ya. Jadi zaman sahabat Nabi karena baca ayat itu dia dalam rumah gelap kan gitu. Waktu itu belum ada listrik lagi kan. Maka benang putih nggak kelihatan itu. Nunggu sampai benang putih kelihatan ya sudah terbit matahari. baru berhenti makan. Bukan begitu. Bukan benang putih yang itu. Tapi di sini disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, ada kata-kata minal fajr. Jadi minal fajr. Maka kemudian secara keilmuan, secara ilmiah, khaitul aswad itu namanya fajar kadzib atau yang disebut dengan al-fajrul awal. Kemudian khaitul abyad itu adalah al-fajrus shadiq atau al-fajrus sani. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi bukan benang, kemudian dijajar-jajar benang hitam, benang putih. Nanti biar nunggu sampai kelihatan yang putih. Kalau
dinyalakan lampu ya sudah kelihatan langsung kan begitu. Jadi bukan benang yang itu, tapi benang ini adalah fajar, waktu fajar. Jadi itu fenomena kealaman. Ya, Berarti itu jadi kinayah ya, kiasannya. ya mungkin bisa kinayah kalau dalam bahasa ya. Nah, jadi itu aswat, itu fajar kadzib, fajar awal yang memang kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu subuh itu sempat menampakkan sinarnya tapi sebentar aja. Kemudian setelah masuk waktu subuh betul-betul fajar menyingsing. Tapi saya sendiri, mata saya belum bisa membedakan itu karena saya bukan ahli ya. Tapi kalau yang ahli astronomis bisa betul-betul membedakan. Oh ini fajar kadzib, oh ini fajar shadiq. Yang sudah tahu ilmunya gitu ya. Apalagi kalau pakai teropong khusus bisa kelihatan betul itu. Itu ya, dulu saya pernah belajar juga di Paciran tentang falak itu. Cuma udah lupa karena lama. Iya. Ada satu lagi pertanyaan, boleh nih? Ya, silakan Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Ya. Pertanyaan yang kedua gini. Kan afdhalus shalah fi awali waktiha. Ya. Sementara kita kalau Hanafi kan sudah agak mundur gitu. Ini Ya. mungkin apa takhsis ya, khusus untuk subuh nih takhsisnya ini. Karena kita memang tadi disampaikan afdolnya ya kalau sudah lewat kira-kira 20 menit ya itu paling afdol, atau kalau Muhammadiyah ngambilnya lewat 8 menit. Itu kan baru azan harusnya. Kalau menurut saya baru azan. Kemudian sholatnya itu kan masih sholat qobliyah subuh sekitar 5 sampai 7 menit lah. Ya. Nah, baru kita sholat. Itu gimana maksudnya untuk mengkonfirmasi atau menggabungkan keduanya itu ya? Gimana caranya? Jadi kalau melihat hadis-hadis Nabi tadi, seperti ketika Nabi ditanya oleh seseorang, beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau melakukan sholat itu ada variasi waktu. Di malam pas ditanya, beliau sholat tepat waktu, fajar menyingsing. Di hari berikutnya beliau agak mundur sholatnya. Kemudian baru beliau menjelaskan waktu yang terbaik di antara dua itu, antara dua waktu itu. Jadi khusus waktu subuh memang waktunya seperti itu ya. Kalau Kiai Endang Mintarja, salah satu ulama tarjih kita, berdasarkan beliau membaca beberapa kitab, ada Naulul Autor, ada juga kitabnya Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau menyatakan bahwa waktu subuh itu memang waktu yang relatif fleksibel dalam arti untuk sholatnya ya, bukan untuk waktu sahurnya ya, tapi waktu sholatnya ya. Waktu sholatnya. Jadi itu waktu sholatnya bisa mundur beberapa menit, kemudian sampai sebelum akhir waktu subuh, yaitu sebelum terbitnya matahari. Tapi juga beliau katakan ada kemungkinan 2 menit, 3 menit sebelum masuk waktu pun sudah dibolehkan kita melaksanakan sholat subuh itu ya. Jadi begitu fleksibelnya waktu ini, maka kemudian beliau mengatakan seperti itu, sehingga kalaupun kita menetapkan waktu subuh itu 18 derajat ya, dari sebelumnya 20 derajat di bawah ufuk, berarti kan ada perbedaan 8 menit. 8 menit itu kan cukup lama ya. Misalnya saat masih 20 derajat itu kita mau sholat subuh, itu juga sudah termasuk boleh dilakukan sholat subuh. Misalnya kita akan ada kegiatan yang harus segera berangkat. Itu pendapat dari Kiai Haji Endang Mintarja, anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang ada di Jakarta, berdasarkan bacaan beliau dari beberapa kitab. Jadi ada waktu agak fleksibel ya untuk subuh ini ya. Yang penting jangan terlalu kesiangan terus ya. Nanti jadi bangsawan, bongso tangine awan. Iya ya, terima kasih dulu. Nanti sebentar lagi nanya lagi. Kalau yang lain Oke. dulu.
Oke, terima kasih Ustadz. Ntar lagi kita akan menghadapi puasa ini. Mungkin ada problem lain tentang masalah itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Haji Maswan dari Tabanan. Oke, dari Tabanan, Pak Haji Rahmat Siddiq. Silakan, Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan jadwal waktu sholat. Nanti akan ada jadwal iqomah ya, insya Allah. Dan ini hikmahnya kita yang mungkin daerah-daerah yang ada masjid atau musola Muhammadiyah ini bisa sholat subuh berjamaah, warga Muhammadiyah bisa sholat subuh berjamaah bersama-sama. Namun tadi juga sudah disampaikan jika seandainya memang suatu tempat yang mungkin masih belum ada masjid Muhammadiyah atau musola, mungkin bisa tetap sholat di masjid-masjid yang lain. Karena memang kalau seandainya kita menunggu 8 menit, mungkin kita tidak akan pernah bisa sholat qobliyah ya. Padahal di sana pahalanya besar sekali, sehingga kalau yang belum ada musola Muhammadiyah atau belum memakai jadwal yang nanti diterbitkan Muhammadiyah, itu alhamdulillah tadi sudah disampaikan tetap bisa sholat di masjid yang lainnya. Nah, terus pertanyaan saya mengenai jadwal ini, apakah sudah dikomunikasikan atau disampaikan kepada pemerintah, tentunya Menteri Agama, Kementerian Agama, dan responnya bagaimana? Apakah ya mudah-mudahan nanti bisa diterima dan nanti jadwalnya menjadi semuanya sama. Nah itu aja pertanyaan saya, apakah sudah disampaikan ke pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti diterima dan kita bisa di mana-mana sholat subuhnya sama. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Rahmat. Silakan Pak Ustadz. Ini kaitannya dengan komunikasi dengan pemerintah. Jadi ini kan masih disempurnakan ya, redaksional keputusan-keputusan Munas seluruhnya. Kemudian nanti mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah keluar tanfitsnya oleh PP Muhammadiyah ya. Nah, komunikasi dengan pemerintah tentu ada ya. Karena pemerintah punya kriteria sendiri, yaitu yang 20 derajat ya. 20 derajat minus di bawah ufuk, berarti jadwal yang sekarang ini ada ya, yang sekarang ini ada. Tapi apakah nanti pemerintah akan menyesuaikan apa tidak, kita nggak tahu. Andai kan tidak menyesuaikan, maka masjid-masjid kita ya kan, kalau kita belakangan kan tidak apa-apa. Yang biasanya bermasalah kan kalau mendahului ya. Yang biasanya bermasalah itu kan kalau mendahului ya. Cuman begini nanti, misalnya kalau waktu puasa ya, yang lain sudah azan ya kita masih sahur nggak apa-apa kan gitu. Masih ada waktu 8 menit untuk makan sahur ya. Nah, itu kalau bisa ya kita lakukan, tapi dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah di masyarakat ya. Jadi kebijaksanaan tetap kita lakukan demikian rupa. Apalagi kalau kita menengok pendapatnya Pak Kiai Endang Mintarja tadi berdasarkan beberapa kitab para ulama, andaikan kita tidak bisa tepat waktu sholat subuh, kemudian kita sholat sebelum waktunya, itu termasuk yang dibolehkan ya. Sehingga karena ada yang berpandangan 20 derajat, ada yang berpandangan 19 derajat seperti Mesir, ada yang berpandangan 18 derajat seperti tadi banyak Al-Biruni, Al-Tusi, termasuk kemudian diambil oleh Masjid Tarjih, ada yang 17 derajat ya. Kemudian kalau Pak Tono dulu kalau nggak salah 16 atau 15 derajat itu kalau nggak salah ya. Kalau 15 derajat berarti kan mundur 20 menit kan gitu. Nah, artinya di sini memang ada varian di dalam memandang fenomena alam itu untuk masuknya kriteria awal subuh ya. Nah,
insya Allah kalau Muhammadiyah itu berbeda dengan ketetapan pemerintah, tapi kita berada di sesudah masuknya waktu subuh, insya Allah nggak terlalu masalah. Karena juga banyak kan masjid-masjid kita itu azan 10 menit sudah masuk waktu subuh baru azan, kan nggak masalah juga. Jadi, tapi kalau sebelum subuh sudah azan, itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi insya Allah perbedaan ini masih memungkinkan terjadinya harmoni lah kira-kira gitu. Tapi kalau azan awal, yang azan malam itu kan lain masalah ya. Azan awal atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh untuk mengingatkan kita sholat malam, nah, kalau itu memang harus betul-betul disosialisasikan dulu dengan masyarakat supaya masyarakat tidak kaget, loh ini kok jam 3 udah azan subuh. Tapi kalau itu sudah diumumkan, itu bukan azan subuh tapi azan malam, itu untuk makan sahur, untuk sholat malam dan sebagainya. Itu kalau yang azan awal kan udah putusan lama itu ya. Azan awal itu sudah diputuskan pada tahun 1989, Munas Tarjih ke-22. Nah, meskipun pelaksanaannya tidak semua kota atau daerah Muhammadiyah bisa menerapkan, tapi ada beberapa yang sudah menerapkan, bahkan sebelum putusan itu sudah sempat dilaksanakan. Seperti di Jogja itu sebelum Munas Tarjih 2289 sudah terlaksana, di Malang juga begitu, di Jember tempat saya juga sudah begitu. Nah, begitu ditetapkan menjadi Munas, putusan Munas menjadi lebih mantap. Ini saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah dengan kalau terjadi perbedaan. Syukur-syukur Kementerian Agama malah kemudian mengakomodasi keputusan ini, karena beberapa negara ASEAN juga sudah menerapkan yang 18 derajat ini, seperti di Malaysia ya, juga di Brunei ya, menerapkan yang 18 derajat, meskipun ada yang pakai tetap 20 derajat juga. Saya kira begitu Pak. Jadi tetap perlu kearifan Ustadz ya, perlu kearifan karena masyarakat kita kan beragam juga masalah itu. Itu Ustadz ya? Ya, perlu kearifan, kebijaksanaan, betul. Dalam rangka ini ada pertanyaan sebelum kita lontarkan ke yang lain. Ada di ruang chat sebentar dulu. Ya. Di ruang chat ada pertanyaan Ustadz. Ya. Koreksi waktu subuh oleh Muhammadiyah yang bertepatan dengan datangnya Ramadan 1442 Hijriah akan sangat mempengaruhi pada situasi kondisi Ramadan yang akan datang, karena ada masjid yang sudah azan dan ada masjid yang belum azan. Bagaimana cara mencegah terjadinya gejolak di masyarakat? Karena perbedaan waktu 8 menit itu terasa agak lama. Jadi sautan Masjid Muhammadiyah itu azan agak belakangan. Ustaz. Apa ini gimana, pertanyaan ada fitnah bagaimana ini, mungkin bisa ditanggapi Ustaz? Ya, tadi saya katakan azannya belakangan itu mungkin relatif tidak menjadi masalah, tapi kalau azannya lebih awal malah menjadi masalah. Salah Ustaz ya. Ya, insya Allah ya kita bisa inilah ya, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kalau yang ingin menerapkan, monggo, misalnya sudah azan tapi kok jamnya masih kurang 8 menit, masih minum, malah ini kan apa namanya, memberi peluang waktu bagi yang bangunnya agak terlambat, agak siangan ya, agak terlambat, sahurnya ya. ada tambahan waktu 8 menit ya. Jadi itu ya, itu lebih ini, malah kita berikan apa namanya penjelasan yang mungkin membuat mereka lebih bergembira, kira-kira begitu ya. Jadi oke, makasih Ustaz. Ada lagi yang lain? Ya, tadi siapa Pak Ustaz? Ya. Dari Ustadz Barhiman ini. Oke, silakan Ustaz. Ya. Oh, Pak Assalamualaikum Barhiman. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fairuz. Ya, Abu Fairuz, Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Gini Ustaz, mengenai fleksibilitas waktu subuh, yang tadi Ustaz mengutip salah seorang anggota Majelis Tarjih
Ustadz Endang Mintarja. Berdasarkan referensi yang beliau baca antara lain Nailul Autar dan Wahba Zuhaili itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bahwa kalau disampaikan tadi bahwa sebelum waktu subuh pun apabila kita ingin melaksanakan itu dibolehkan karena fleksibilitas waktu subuh. Nah, apakah pendapat ini menurut Tarjih itu bagaimana, Ustadz? Beliau sendiri Apakah kan dibenarkan, anggota Majelis Tarjih. Nah, kira-kira Majelis Tarjihnya sudah mengamini atau bagaimana, Ustadz? Ya, Mohon itu penjelasan. tentu. Terima kasih. Ya, itu tentu sebenarnya pandangan pribadi berdasarkan referensi yang dibaca oleh beliau. Artinya, kalau ada kesulitan-kesulitan tertentu, itu ada jalan keluar seperti itu. Jadi itu menjadi bagian dari marojik kita, ya, dari marojik kita. Ya, kalau keputusan resminya ya tentu keputusan yang sudah diambil, yaitu dengan menggunakan kriteria minus 18 derajat di bawah ufuk, ya, sehingga berbeda dengan yang menjadi siskohat, ya, di sistem Kemenak, ya, sistem Kemenak, bukan siskohat, siskohat haji, sistem Kemenak itu bahasanya apa saya lupa, itu di Android ada itu, ya. Jadi ada perbedaan 8 menit gitu saja. Misalnya kita di sekitar kita nggak ada Masjid Muhammadiyah, ya kita ikut yang kriteria Kementerian Agama, toh juga masuk waktu sholatnya biasanya juga sudah masuk juga, gitu ya. Sudah masuk juga. Dari azan kan menuju iqamah itu biasanya ada yang 10 menit, ada yang 15 menit kan begitu, ya. Jadi sebenarnya sudah masuk waktu juga. Artinya itu fleksibilitasnya seperti itu juga. Tentu fleksibilitas itu sebagai rujukan saja, bukan menjadi putusan resmi, ya. Artinya kalau kita menghadapi situasi tertentu masih ada alternatifnya, gitu ya. Itu yang dikemukakan oleh Pak Endang itu waktu itu seperti itu di sidang komisi itu, ya. Itu Pak Barhiman. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi, Ustaz? Ada lagi yang mau ditanyakan, Ustaz? Bapak Ibu sekalian, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari PCM Lasem, Pak, ya? Iya, PCM Lasem. Lasem itu di mana ini, Pak? Di mana ini, Pak? Boleh tahu nih. Lasem, di Kabupaten Rembang, perbatasan Wah, Jawa ini orang Rembang bisa ya. masuk di pengajian PWM Bali nih, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, Ustaz. Ustaz Rozikun, monggo. Ya, terima kasih waktunya dari Bali yang telah memberi kesempatan. Ya, salam dari Bali ini, Ustaz. Ya, untuk perkenalan ini. Ini untuk Ustadznya sudah pernah khotbah di Lasem ini. Luar biasa. Iya, Ustadznya. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Razikun. Ya, ini Ustadz, ini permasalahan ini untuk sholat subuhnya tadi sudah 20 menjadi 18 derajat. Nah ini padahal di daerah kami ini untuk orang itu Masjid Muhammadiyah saya bilangin, tapi ternyata masih belum waktu itu. Untuk masalahnya ini qobliyahnya Ustadz, untuk qobliyah sholat qobliyahnya, waktunya jaraknya kan 8 menit. Padahal kita azannya itu sebelum 8 menit. Nah kalau saya itu jelas menunggu sampai 8 menit, lebih dari 8 menit begitu Ustadz. Nah ini untuk qobliyahnya Ustadz, itu untuk pusatnya, ini untuk majelis tajihnya sudah, munasnya sudah memutuskan, tapi untuk yang pusat sudah ACC atau belum Ustadz itu. Terus bagaimana, padahal kita sudah tahu waktunya itu jarak 8 menit. Kalau kita sudah tahu kalau kita tidak mau melaksanakan jarak 8 menit, berarti kita qobliyahnya gimana Ustadz itu? Kan berarti belum waktu subuh kita qobliyah. Makanya karena kita sekarang sudah tahu, berarti kita harus melaksanakan nunggu dulu 8 menit karena sudah tahu. Tapi pusat itu belum
untuk pusatnya belum memutuskan. Itu bagaimana Ustaz? Mohon untuk penjelasannya, untuk sosialisasinya gimana untuk ke warga kita. Begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozikun. Silakan Pak Ya, Ustadz. terima kasih Pak Rozikun. Jadi saya konsultasi dengan bapak-bapak di Majelis Tarjih PP ya. Ada Pak Suseknan Azhari Profesor yang bidangnya betul ilmu falak juga. Kemudian Pak Oman Fatur Rahman ya. Jadi memang berlakunya secara resmi menunggu tanfiz dari PP Muhammadiyah. Berlaku secara resmi. Tapi bolehkah masjid-masjid Muhammadiyah sudah mulai menerapkan sebelum ditanfidkan? Beliau mengatakan ya boleh-boleh saja. Jadi melaksanakan sebelum ditanfidkan karena sudah ada putusannya dan itu masalah ibadah ya boleh saja. Tapi seandainya menunggu tanfid itu juga baik. Jadi ini pelaksananya ada fleksibilitas itu juga. Nanti bagaimana dengan qobliyahnya? Ya qobliyahnya menyesuaikan waktu azan ya. Jadi kalau azannya kita memberlakukan yang masih 20 derajat, ya begitu azan berarti sudah masuk subuh, berarti itu bisa kita qobliyah subuh, sholat sunat fajarnya. Kalau kita sudah menerapkan yang 18 derajat, berarti kita nunggu waktu lagi 8 menit kemudian baru azan dan kemudian kita sunnah qobliyahnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kedua-duanya insya Allah wallahu alam, insya Allah tetap sah ya. Qobliyahnya sah, masuk subuhnya juga sah gitu ya. Karena memang ini persoalan ketetapan waktu itu kan kalau di dalam hadisnya itu hanya menyebut gholas, waktu agak gelap, hanya menyebut baina hazaini, ada yang wasubhi idza tanafas, ada ya, yang itu semuanya tidak ada angka-angkanya ya. Nah, angka-angka itu kemudian dihitung sedemikian rupa oleh ahlinya tadi. Mungkin kalau mau dibaca rinciannya itu yang bagian-bagian akhir ya, yang dilaporkan oleh Pusat Falakiyah dari Universitas Profesor Hamka Jakarta, kemudian Pusat Falakiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dan juga Falakiyah atau laboratorium, kalau yang UAD itu namanya Pusat Studi Astronomi Pastron, Pusat Studi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan. Itu ada data-data, kemudian hitungan-hitungannya, terutama yang sudah belajar astronomi, ilmu falak nanti bisa dibaca di situ. Nah, itu baru pengalian dari data-data yang ada di dalam hadis hanya membicarakan fenomena alamnya, kemudian pastron atau yang dari UHAMKA, dari UMSU itu menghubungkan dengan hitungan-hitungan derajatnya, sehingga seperti yang dilakukan oleh pastron UAD misalnya ya, itu UAD malah mengatakan bahwa kriteria masuknya waktu subuh itu justru kalau UAD ya lebih kecil daripada 18 derajat. Lebih kecil dari, jadi terdapat kecenderungan al-waktu subuh tidak terjadi pada matahari minus 20 derajat atau 18 derajat. Subuh terjadi pada derajat yang lebih kecil. Jadi lebih kecil, jadi bisa 17, bisa lebih kecil lagi. Ini kalau UAD seperti itu. Nah, tetapi meskipun demikian, pusat-pusat itu semua tetap menyerahkan kepada
Munas, karena kan mereka hanya menghitung fenomena itu dengan rumus-rumus tertentu, kemudian kalau Munasnya kan para ulama yang berpegang kepada banyak dalil ya, dengan berpegang pada banyak dalil, sehingga kemudian ada data, ada dalil, ada pendapat-pendapat ulama yang tadi kemudian disimpulkan menjadi minus 18 derajat ya. Hasil akhirnya seperti itu. Maka selama belum ditanfidkan kita masih fleksibel, bisa ngikuti yang 20 atau 18, monggo. Nah, kalau kita ngikut 20 ya sudah, begitu azan maka kita sudah bisa sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau yang lainnya azannya nunggu 2 derajat lagi, menunggu 8 menit lagi, ya kita qobliyahnya setelah azan itu dikumandangkan. Jadi begitu, insya Allah kita tawakal Allah, karena semuanya hasil ijtihadi di situ ya. Hasil ijtihadi, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2, insya Allah. Makasih banyak Ustadz. Ya. Jadi kita tetap beberapa kesimpulan dari Ustadz tadi, beberapa pernyataan tadi, bahwa kita menunggu tanfiz dari pimpinan Ustadz ya. Ya. Khususnya bagi Masjid Mushola Muhammadiyah. Ya. Bagaimana saran Ustadz, kira-kira Ustadz, ketika ini sudah ditanfiz? Karena berbagai pendapat ini kenyataannya juga di masyarakat membuka peluang bahwa Mushola Masjid Muhammadiyah akan melakukan bisa tidak 18. Bagaimana kira-kira Ustaz? Bisa tidak 18 derajat. Gimana Ustaz? Jadi kalau sudah ditanfidkan, kita usahakan mengikuti tanfid. Berarti 18 kan begitu. Kan kalau 18 itu kan perbedaannya dengan yang 20 kan kita mundur 8 menit kemudian. 8 menit. Kalau orang azan mundur 8 menit, 4 menit itu kan hampir tidak jadi masalah. Yang hampir banyak masalah kalau kita mendahului kan gitu. Insya Allah kita mundur itu tidak terlalu bermasalah. Andai kan ada yang menanyakan kok sekarang mundur, ya tinggal kita jelaskan saja. Gitu. Ya, makasih banyak Ustaz. Saya kira sudah sedikit lagi Ustaz. Oh, ada lagi Ustaz. Sedikit aja Ustaz ya. Ya, oh ya, satu aja Ustaz. Silakan. Ya. Konsekuensi ketika kita mengikuti yang 18 berarti kan mundur 8 menit. Ya. Misalnya begini, kita pakai yang 18, kan menunggu lagi 8 menit. Sementara masjid di sebelah menggunakan yang 20. Nah, kita menunggu 8 menit ini insya Allah kan terlambat ini jamaahnya ke masjid sebelah misalnya. Nah, itu gimana kira-kira? Ya tadi saya katakan, jadi kalau kita punya masjid sendiri, punya masjid Muhammadiyah sendiri, kita ngikuti tanfid. Tapi kalau kita sebagai individual, ini masjidnya bukan masjid Muhammadiyah ini. Masjid sebelah kita bukan masjid Muhammadiyah, ya kita ikut masjid yang ada itu. Iya. Nah, kita ikut masjid yang ada itu, fleksibel di situ. Fleksibelnya di sana Ustaz Irman. Ya, meskipun sudah ditanfid, kita kan kalau menuju masjid Muhammadiyah mungkin terlalu jauh, ya kita ke masjid yang ada di dekat kita sesuai dengan jadwal yang berlaku di masjid tersebut. Insya Allah kalau sudah masuk juga. Termasuk sahurnya Ustaz ya. Nanti dipilih-pilih gimana Ustaz? Jadi akhirnya nanti kalau sahurnya Masjid Muhammadiyah, kemudian kalau sholatnya masjid sebelah, itu gimana Ustaz? Ya itu kan begini, kalau masalah sahurnya kita menambah waktu 4-8 menit itu kan suatu kemudahan dan kemurahan, alhamdulillah kita terima kan gitu. Berarti kita ada waktu tambahan untuk waktu sahur kan begitu. Nah, kemudian kalau sholatnya ngikuti itu ya tidak masalah aja. Kan mereka nanti juga masih nunggu waktu qomat dan sebagainya, insya Allah kan begitu. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita Terima kasih sudah sepakat Ustaz. tadi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi 8:30 WITA ini Ustaz di Bali. Oh ya, Sudah alhamdulillah ini baru kajian setengah hari 8. ini sudah kita lalui ya dengan lancar. Mudah-mudahan ini ilmu ini bermanfaat bagi kita, bagi pencerahan bagi kita, dan sesuai kesepakatan kita juga kita akan menutup acara ini dengan mungkin 1-2 patah kata lah dari Ketua PWM Pak Haji Aminullah. Monggo Pak Haji Amin. Monggo Pak Haji Amin. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Samsul Hidayat Anwar, Samsul Hidayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moderator. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Majelis Tarji Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali bisa menyelenggarakan kajian atau pengajian secara Zoom meeting, secara virtual. Ini merupakan langkah yang luar biasa. Kita memang sudah mendapatkan maklumat termasuk kaitan dengan keputusan pusat yang berkenaan dengan di masa pandemi ini, tapi kenyataan di dalam pelaksanaan kita masih sangat minim, menandakan bahwa kita masih terus diminta untuk menjadi perhatiannya. Majelis Tarji sudah melaksanakan ini. Artinya peluang Majelis Tarji yang berkenaan dengan kriteria waktu subuh ini kan masih ada waktu. Kalau ini yang dimaklumi sebelum tanfiz, nanti pada saat tanfiz itu juga menjadi bentuk sosialisasi, karena itu sudah menjadi keputusan nasional, keputusan bersama di dalam perserikatan yang menjadi perhatian kita semua di dalam mengikuti. Jadi insya Allah kalau sudah ada dasarnya itu menjadi kekuatan. Makanya pengajian ini saya merasa berterima kasih. Bukan apa ya, memang kita ini menjalankan keputusan PP yang berkenaan dengan bagaimana di masa pandemi ini juga bentuk komitmen kita di dalam melaksanakan keputusan begitu. Kadang-kadang kita hadir di dalam setiap pengajian tapi tidak menjalankan batasan-batasan sebagaimana yang diputuskan oleh pimpinan pusat. Itu sama halnya antara kenyataan dengan keputusan tidak dijalankan. Nah, oleh karena itu ini momen yang sangat baik yang dilakukan oleh Majelis Tarji di dalam respon ini. Insya Allah saya akan dukung bila perlu dikomunikasikan oleh Pak Haji Masruhan siapa-siapa yang direkomendasikan baik pimpinan pusat difasilitasi. Saya sangat berterima kasih karena inilah bentuk dakwah yang semestinya kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi yang menyangkut masalah-masalah pokok waktu, subuh, dan segala macam. Sebenarnya pertanyaan tadi itu kecenderungan pertanyaan Pak Haji Masruhan, teman-teman dari Kementerian Agama, antara keputusan yang menjadi rujukan kementerian dalam hal ini pemerintah dengan keputusan pimpinan pusat, ya jelas begitu. Jadi ini bentuk tanggung jawab kita di dalam rangka mensosialisasikan sehingga masyarakat itu paham bahwa ini keputusan pemerintah dalam hal ini mengambil 20 derajat, sementara kita 8 derajat, itu menjadi paham dan mengerti ketika keputusan-keputusan lain itu juga perlu diketahui oleh masyarakat. Hasil keputusan Munas ini kalau nggak salah itu menjadi viral kemarin itu, artinya yang dilakukan pemerintah itu kok 2 derajat selisihnya dengan kita, itu menandakan bahwa masyarakat, umat itu berarti perhitungannya gimana. Oleh karena itu Majelis Tarji perlu menjadi catatan di dalam kajian dan pertemuan yang akan datang. Entah gimana, saya sepenuhnya kepada majelis di dalam memanage dan mengelola sehingga audiens kita, jamaah kita termasuk yang dari Lasem ini luar biasa. Ini baru 33 pertama, insya Allah nanti kan berkembang dan bertambah.
di dalam pengajian yang dilakukan oleh Oke. Muhammadiyah, terlepas yang offline yang menjadi yang sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Terima Ustadz. kasih. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. nanti kalau sekali waktu diundang lagi, karena memang ini menjadi pengetahuan yang harus kita dapatkan selaku warga Muhammadiyah, sehingga kita tidak hanya sekedar mengikuti, tapi memang memiliki pengetahuan-pengetahuan di dalam menyikapi dasar-dasar kita di dalam melaksanakan ajaran agama kita, termasuk waktu-waktu yang sangat krusial. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Dr. Samsul Hidayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah melakukan pertemuan pengajian yang luar biasa. Sebagai catatan, partisipan kita 33-34 orang. Kalau pengajian offline kita mungkin kurang dari itu, hanya 25 mungkin Ustaz. Pengajian pimpinan Muhammadiyah PWM itu kadang-kadang hanya 25 saja. Saya lihat tapi Ustadz Masruan sudah jarang datang ini. Oh iya, nanti Ustaz saya akan. Wah ini saya merasa tidak enak nih sama Ustaz Bariman ini. Jadi catatan ada 34, 33, 32 partisipan yang telah aktif pada hari ini. Mohon maaf ibu-ibu, ini belum diberi kesempatan untuk bertanya. Nanti untuk pengajian berikutnya kita akan beri kesempatan yang lebih luas lagi untuk ibu-ibu. Maaf ini waktunya. Dan terima kasih kepada Bapak Rozikun yang luar biasa. Ini seberang sana sudah ikut pengajian kita, Pak Rozikun. Salam kenal nih dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali nih Pak. Ya, ini kalau ada juga nih saya lihat ada yang dari Samarinda barusan namanya. Wallahu a'lam apakah betul dari Samarinda. Mohon maaf tidak bisa menyapa lebih dekat itu lebih terima kasih atas segala perhatiannya. Ini ada sebelum kita tutup ada sedikit masukan saya baca di ruang chat. Kiranya kajian seperti ini bisa rutin dilaksanakan untuk mencerahkan warga Muhammadiyah. Ini menjadi catatan kita. Ada dari Gorontalo. Akbar Jaya dari PTPDM Pahuwato Gorontalo. Mana orangnya ini? Saya ingin menyapa Pak Akbar Jaya, mana orangnya? Boleh saya tahu? Oh subhanallah nih Ustaz, Pak Akbar Jaya dari Gorontalo ikut kita ini. Terima kasih. Luar biasa nih Pak Dr. Samsul, sudah meluas nasional ini pengajian kita ini kayaknya. Terima kasih. Saya tidak akan panjang kalem lagi Pak. Terima kasih atas segala semua partisipasinya, dan saya tidak akan memberi catatan apa yang menjadi yang sudah diuraikan tadi. Dan selanjutnya kalau menyangkut kebijakan, monggo ke Bapak PWM dan yang lainnya akan minta lanjut. Terima kasih Pak Samsul, Dr. Samsul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita sudahi acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Untuk membuka Zoom. Ya. Dan Pak Ustadz Rozikun ya. Wah ini luar biasa. Nanti kalau ada kita paling lagi. Informasi dari mana Pak Ustadz Rozikun? Gimana? Informasi dari mana ini anunya? Ada pengajian hari dari temannya Pak Ustadz Samsul, dari informasi temannya. Oh, subhanallah. Ini juga Pak Akbar Jaya, informasi dari mana Pak? Boleh tahu Pak? Oh, sudah keluar itu ya. Oh, masih. Dari mana Pak? Halo Pak Akbar Jaya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Akbar Jaya. Agak putus-putus Pak. Agak putus-putus suaranya. Halo Pak, dari mana informasinya Pak? Wah luar biasa. Ini relasinya Pak Ustadz. Informasi relasinya Pak Ustadz Samsul ini luar biasa. Terima kasih. Nanti kalau ada pengajian PWM kita akan kabari kembali Pak. Terima kasih. Oke Pak. Iya, terima kasih. Ustaz Sadan mau curhat dengan Pak Samsul ini. Mana Pak Sadan?
Saya minta Pak Samsul, nanti Pak Dr. Samsul rekomendasi beberapa bapak-bapak dari PP untuk kita isi jadwal mungkin bulan depan. Bila perlu Ketua Majelis Tarji PP juga di ini aja Pak Haji Mas Ruhan. Oh iya. Ya, Pak Samsul Anwar ya. Pak Samsul Anwar Tarji ya. Ya, artinya juga bagian daripada mengenalkan unsur pimpinan di Majelis Tarji itu juga perlu kan. Bagaimana mekanisme, mekanisme keputusan Munas kemarin kan tidak semua bisa mengikuti kan begitu. Jadi ini baru poin kaitan dengan kriteria waktu. Sementara yang lain juga kan ada gitu. Jadi bisa itu Pak. Insya Allah nanti akan kita jadwal. Pak Samsul ada rekomendasi Pak, habis ini mungkin bulan depan siapa kita bisa jadwal untuk kajian kita Pak Samsul, mumpung beliau masih ada nih Pak Samsul saya lihat. Halo Pak Samsul. Oh enggak dengar ya. Udah on beliau. Kirim nama dan nomor. Putus Pak Samsul. Pak Dokter agak putus. Iya. Jadi nanti akan saya kirimkan nama dan nomor kontaknya dari Majelis Tarjih PP mungkin juga. Oke. Saya tunggu Pak informasinya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, terima kasih Bapak. Silakan kalau memang ada acara monggo kita sudahi. Oke. Saya pamit dulu, live. Oke.